tertibkan kerumunan, bukan kita ganggu pedagangnya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Satu dengan statement itu, yang kedua tentang bagaimana Kota Lubuk Linggau, beliau tetap bersikeras mengizinkan sholat Idul Adha terlaksana tapi dengan syarat-syaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin bin Abdullah wa alihi wa sahaba ma ba'du. Maaf fast viewers, hari ini habis sholat Jumat di Masjid Prana Putra Sohe. Oh salah, Nasir Sohe. Salah, langsung ditegur oleh yang punya masjid ya. Jadi kita di sini akan mewawancara orang yang sedang viral ini ya. Gara-gara pernyataannya yang tidak panjang sih, simple banget pernyataannya. Tertibkan kerumunan, bukan kita ganggu pedagangnya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Satu dengan statement itu, yang kedua tentang bagaimana Kota Lubuk Linggau, beliau tetap bersikeras mengizinkan sholat Idul Adha terlaksana tapi dengan syarat-syaratnya. Dan ini perlu kita laksanakan supaya nanti masyarakat untuk bisa mengatur diri dalam melaksanakan sholat Idul Adha. Baik, assalamualaikum Kak Nanan, apa kabar? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kak? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Hari ini kami kepengen sedikit berbicara tentang statement Kakak kemarin. Karena banyak kita lihat di video yang tersebar, pelaksanaan PPKM ini terasa sangat mengganggu masyarakat. Terasa sangat menciptakan kebencian. Jadi mereka itu menganggap nanti PPKM di Lubuk Linggau begitu juga. Nah, kira-kira apa yang membuat Kakak sampai mengeluarkan statement itu kira-kira? Ya, jadi itu sebenarnya panjang ceritanya. Jadi sambutan saya itu atau arahan saya itu sebenarnya hampir kurang lebih setengah jam ya. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana Lubuk Linggau bisa melakukan lagi seperti di tahun 2020 dulu. Artinya di mana kita juga mengalami hal yang sama dan kita waktu itu belum punya aturan-aturan ya. Walaupun kita waktu itu tidak sempat melaksanakan PSBB ya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita mengurangi daripada aktivitas kegiatan masyarakat yang pada intinya kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan. Itu yang tidak memakai atau melaksanakan protokol kesehatan seperti masker ya, terus tidak menjaga jarak ya, tidak ada tempat cuci tangan atau tidak cuci tangan atau berkerumun. Itu intinya sebenarnya. Jadi di sisi lain juga kita kan memang mengetahui ya, ini realita pedagang-pedagang ya, khususnya pedagang bakso, pedagang yang supaya makanan-makanan itulah ya, seperti lotek ya, mungkin seperti warung-warung ya, itu harus dibedakan dengan pedagang kaki lima yang menjual bahan makanan ya, seperti sayur-mayur dan sebagainya. Nah, ini memang ada perbedaan ya. Nah, yang jadi permasalahan ini kan pedagang-pedagang makanan kan, kemudian juga bakso supaya itu tadi ya, warung-warung jajanan itu kan selalu menimbulkan. Tapi kita tahu bahwa ya saudara-saudara kita itu kan selama pandemi ini juga sangat berkurang sekali pendapatannya, dan mereka juga sebenarnya ya tidak berlebihan, cuman cari makan bukan cari duit ya, buat kaya ya. Nah, di sisi lain juga kita melihat bahwa memang buat Linggau apa sih, dari dulu Pol PP Linggau ya mungkin bisa dikatakan ya
Enggak ada yang berlebihan. Ya, sejak hampir 8 tahun saya menjabat ini, enggak pernah Pol PP Linggau itu nendang pedagang lah, marah-marah sama pedagang tuh mungkin enggak pernah terdengar ya. Iya, Nggak ada di jejak digitalnya enggak pernah ada itu ya. Yang ada terus kita lakukan. Tadi ini cuma saya tekankan, saya tidak mengatakan siapa-siapa ya di mana-mana. Saya cuma mengingat kembali untuk di Kota Lubuk Linggau. Iya. Bahwa kalian itu harus humanis ya, harus benar-benar bisa bagaimana lah sama pedagang-pedagang itu. Untuk yang paling utama yang kita tekankan adalah kepada kerumunan itu. Jadi kalau nak makan sikok duo ya jelas tidak tahu baik ya. Tapi kalau sampai kerumunan rame itu ya sudah melewati jamnya ya. Karena kan kita waktu itu PPKM kita yang versi kita sendiri itu kan 1 Juli kan, kita mempersilakan sampai jam 9 malam. Nah, dan setelah itu take away kan. Nah, karena ada PPKM dari pusat ini, maka kita jam 5 sore sudah harus tidak boleh makan di tempat, dan sampai jam 8 boleh take away ya. Nah, ini ya menurun lagi lah pendapatannya, karena kan pedagang itu ada yang jualan pagi, ada yang jualan malam. Nah, malam itu mereka nunggu tutup toko-toko baru jualan. Jadi miris. Nah, inilah yang menjadi problema kita ya. Kalau dulu enak kita belum ada aturan-aturan yang jelas ya. Jadi kata itu antam kromo be, yang penting kita pikir masyarakat ini butuh makan. Gitu kasihlah sembako waktu itu kan. Ada 20 kilo beras kan, 1 dus Indomie, 1 karpet telur, 1 kilo gula, 1 kilo minyak, 1 kilo ikan asin kalau tidak salah. Terus apa lagi, vitamin kayaknya. Sarden kalau salah. Sarden. Pokoknya kita berikan kepada masyarakat waktu itu per keluarga. Ya, per kakak kan. Dan itu alhamdulillah kan. Nah sekarang kan enggak seperti itu. Yo kasihan lah jengoknya. Wih, gila lah. Ya mereka mau sehat juga mau makan ya kan Kak? Di sisi lain memang ada baik pedagang-pedagang yang maaf bandel. Ya, yang bandel, ada itu sudah dikasih tahu, tidak tahu baik, itu banyak. Itulah yang kadang-kadang menimbulkan emosi juga seperti itu ya. Tapi ya bagi aku kita tidak perlu emosi ya. Oh enggak ya, duduk nongkrongnya itu. Diulangi kayak aku kemarin kan sudah sekali ya bubarin orang, ayo bubar. Pas aku balik lagi, masih ada yang bandel, tidak bubar. Akhirnya tetap kita kasih tahu ya bayarlah, bubar dan sebagainya. Jadi artinya memang perlu diawasi terus lah. Nah, jadi itu Mafas Viewers ya terkait dengan apa yang dibuat oleh Wali Kota Lubuk Linggau yang kita kenal dengan Kak Nanan ini, satu hal yang luar biasa. Selain memikirkan keselamatan dan penegakan PPKM-nya, aturan yang memang aturan ini juga tidak hanya dari ketentuan wali kota, jadi bersesuaian juga dengan keputusan nasional, tapi beliau juga memikirkan juga bagaimana keberlangsungan ekonomi umat, ekonomi rakyat. Nah yang kedua Kak, terkait dengan sholat Idul Adha ini karena kita obrolan singkat, nah, ini supaya masyarakat ngerti, jangan sampai ada yang pedagang kayak bandel tadi ya. Jadi ini supaya juga masyarakat ngerti terkait dengan Idul Adha. Ya mau minta penjelasannya Kak terkait dengan Idul Adha saat ini. Tapi aku sampaikan dulu ya, masalah viral itu ya aku tidak tahu ya sejauh itu ya. Iya. Itu bukan urusan aku ya. Aku beda tahu ya namanya apa ini. Aku kan agak gaptek-gaptekan juga main media sosial nih. Aku tidak fokus khusus kepala daerah yang bawa pasukan khusus yang untuk itu tidak ada ya. Kadang-kadang terupdate, kadang-kadang tidak juga Bu. Ya. Mungkin begini Kak, yang menyebabkan viral itu ketika banyak hal-hal yang mengerikan, timbullah statement yang luar biasa barangkali. Intinya aku tidak pernah setting-settingan lah. Ya. Intinya seperti itu, biasa-biasa. Mungkin kan ada jejak digitalku. Kadang-kadang ada data upload. Ada. Bukan ya setiap hari aku tuh mencari-cari itu tidak ada.
Bukan pakai vlogger berapa ya, kok Pak, ya? kamera ini enggak juga. Memang ada kan sekali-sekali baik tapi Tapi itu kalau dilihat dari kamera HP itu kan Kak ya? Iya. tahu juga gue juga tahu. Baik, Ya, Kak. alhamdulillah ya alhamdulillah. Ya, banyak juga yang doain yang baik-baik. Iya. Coba yang alhamdulillah aja sih Iya. bersyukurnya. Bini aku yang paling bersyukur. Wah, kalau didoain banyak. Alhamdulillah. Nah, ya, Alhamdulillah. makasih Iya, kita benar, ya. benar. Itu doa yang paling mahal tuh Kak. Ngurangi dosa ya. Iya. Nah yang terkait sholat duha gimana Kak? Ya, Sholat Idul jadi Adha. masalah Idul Adha itu ya ini juga mesti dipahami bahwa kami tadi sudah melakukan rapat ya dihadiri dengan berbagai pihak dan ya intinya sekali lagi Kota Lubulingga saat ini insya Allah masih mampu melakukan penanganan berkaitan COVID-19 saat ini ya, Saat ini, saat ini. karena kan ini kan Terus berjalan. terus ya kadang-kadang lonjakannya drastis ya lonjakannya drastis ya. Tapi di sisi lain kita masih bisa mampu menangani ini. Nah maka dengan itulah kesimpulan kita tadi untuk bisa kita melaksanakan sholat Idul Adha ya, dengan banyak persyaratan. Itu sangat banyak persyaratan dan ini juga kita lakukan dengan syarat yang ya apa ya seperti ini aja. Jadi oke, kita hari ini mengiyakan, tapi kalau seandainya status kita jadi merah, nah kita Iya baik. Dalam kondisi darurat. sholat berarti, Kak? itu hanya di rumah saja, ya itu saja. Ya. Jadi syarat yang paling mutlak adalah karena kita ini kan umat Muslim. Umat Muslim ini seharusnya menjadi contoh, suri toladan daripada yang lain ya. Jadi kalau dunia atau Indonesia saat ini menegakkan protokol kesehatan, ya kita umat Muslim sudah diberikan kesempatan untuk sholat Idul Adha ini, ya kita harus tegakkan itu. Ya, apa yang ditegakkan? Ya jangan berdesakan. Artinya tetap jaga jarak. Nah, jaga jarak ini bukannya stikernya yang 1 meter, tapi kalau stikernya dibuatlah 1,5 meter supaya orang berjaga jarak itu benar-benar 1 meter dari bahu ke bahu itu 1 meter. Dan kemudian yang paling utama harus memakai masker. Nah, apabila perlu 2 lapis saat ini. Dan kemudian kalau yang sedang tidak enak badan, tidak usah dipaksa. Nggak usah harus ini. Nanti ada pencegatan di setiap sisi semangat ya, untuk petugas-petugas di masjid itu, remaja masjidnya sebagainya harus benar-benar tegas melakukan itu. Nah, kemudian daripada itu setelah sholat, nah ini sebelum dalam sholat dulu, itu khotbahnya tidak panjang-panjang. Nah, itu sholatnya tepat waktu saja, jam 7 kalau tidak salah, jam 7 pagi, ya udah mulailah. Sudah mulai, itu khotbahnya tidak panjang-panjang, ayatnya juga tidak panjang-panjang ya. Kemudian selesai, tapi diharapkan pada saat itu doanya pun kita meminta bersama-sama untuk bagaimana kota dunia atau khususnya Kota Lubulingga ini terlepas daripada pandemi. Dan kita mohon kepada seluruh masjid ya, umat kita untuk sama-sama berdoa. Momentum ini dipakailah untuk kita berdoa bersama supaya lebih abdol lagi kata orang itu doanya. Kalau pakai virtual itu caknya kurang abdol. Ya. Nah, untuk kesempatan ini kita doa lah. Ya, mau baca ini ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian setelah sholat pulang, dosa lagi, cukup menyapa seperti ini saja. Mohon maaf lahir batin, maaf, tidak usah cipika ini. Cukup begini saja menyapa, setelah itu bubar. Nah, setelah bubar ke rumah, tidak usah tradisi cak dulu, sanjo-sanjo itu, hilangin dulu lah, hilangin dulu ya. Untuk saat ini kita hilangin dulu ya, karena bukan apa-apa ya. Pandemi ini, corona ini memang ada. Bukan tidak kati, memang ada dasar ya. Belum giliran masing-masing baik itu baik. Ya. Iya. Nah, ini yang ulama juga banyak ya lah meninggal tuh ya. Benar kan? Pejabat juga ada, wong kayo juga ada, wong miskin apalagi banyak juga ya.
Jadi ada galau jadi ini. Jadi kita harus percaya akan hal itu. Tidak kalau kayaknya wong sedunia ini dibohongi galau tak. Polisi tahun sih kok itu tidak mungkin lah ya. Ya, ada kata lah nak bohongin. Nah itu. Jadi ini. Nah itu berkaitan dengan sholat Idul Adha. Sekali lagi, kalau memang tidak zona merah, kita boleh. Tapi kalau zona merah, kita tetap melakukan sholat Idul Adha di rumah masing-masing. Nah kemudian untuk kurban. Kurban ini kan sudah diberikan kesempatan untuk 3 hari. Tanggal 21, 22, 23. Tapi yang paling utama dari kurban itu adalah petugasnya sendiri jangan berkerumunan. Contoh, selfie kaget, tak pakai masker, bangga dengan kurban puluhan banyak ikut ini dan sebagainya, bangga kalau dia, tapi dia tidak sadar, aku ini umat Muslim ya. Loh, seharusnya aku umat Muslim yang harus memberikan contoh teladan kepada yang lain bahwa kami ini, ini umat Muslim yang menjalankan protokol kesehatan gitu kan dan sebagainya. Ini yang harus dicontohkan. Dan untuk itulah maka setelah kurban itu dilakukan kalau bisa 10 jangan hari itu habis. Ya, besok lagi untuk mengurangi beban kerumunan. Nah, setelah itu kurban selesai, waktu membaginya antarkan saja ke rumah masing-masing. Jangan suruh orang kumpul lagi pakai kupon dan sebagainya itu. Nah, tapi kupon ini kan supaya karena ada yang tidak jujur. Nah, sekarang ya janganlah tidak jujur macam itu. Banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu, kasih itu. Ini kesempatan kita untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk merasul juga makan daging. Ya, untuk meningkatkan imunitas dia pula ya dan sebagainya. Ini jadi ya kita harus berpikir, aku ni orang Muslim ya. Aku ni orang Islam. Harus buktikan bahwa kita ni lebih. Itu munculnya seharusnya seperti itu. Jangan, tidaklah aku ni orang Muslim, tak percaya itu ada Covid. Di Arab lagi percaya. Kita lihat percaya di sini lah. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah ini jadi sekali lagi saat ini kita mempersilahkan untuk kita di Kota Lubulingga melaksanakan sholat Id. Tapi dengan syarat kalau zona kita tidak zona merah. Kalau zona kita berapa hari kena masih ada 4 hari lagi. Tahu-tahu zona merah, ya dah sholat di rumah saja. Itu saya. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Ya, iya baik makasih. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Viewers atas penjelasannya. Jadi sholat Idul Adha sementara ini ketentuannya diperbolehkan dengan syarat tidak zona merah dan bagi yang melaksanakan ikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan. Ada statement yang luar biasa dari Kak Nanan bagi para pengelola kurban. Pertama, pengelolanya menjaga kesehatannya masing-masing untuk memperhatikan masalah aturan yang membuat kita selamat dari penyakit yang saat ini sedang mewabah seluruh dunia. Kata beliau, selain kurban sebagai peningkatan iman, jadikan juga peningkatan imun bagi orang yang menerimanya. Contohkan bahwa umat Muslim kita ya ini menjadi tauladan dengan yang lain dalam hal protokol kesehatan atau mengikuti anjuran daripada umaronya dan ulamanya ya. Demikian akhir kalam, wabihi wallahu alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.